Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita akan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Olivia, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Ulan, Hadir, Bu. Zara. Hadir, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi metamorfosis. Nah, sebelumnya Ibu tanya, apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis itu yang dari saya ketahui, Bu, pertumbuhan dan perkembangan dari serangga, Bu. Ya, benar sekali. Pada beberapa jenis hewan, dalam pertumbuhan dan perkembangan itu mengalami suatu proses metamorfosis. Metamorfosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu grek. Metamorfosis itu dapat diartikan sebagai meta, yaitu di antara, morphe itu bentuk, dan osis itu bagian dari. Jadi, metamorfosis adalah suatu perubahan bentuk selama perkembangan postembrionik. Dan metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan suatu perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Hewan yang mengalami suatu metamorfosis itu cukup banyak. Di antaranya itu ada katak, ada kupu-kupu, dan ada serangga. Metamorfosis secara sederhana ialah sebagai proses biologis yang menandai perkembangan pada hewan di mana suatu proses tersebut melibatkan perubahan penampilan secara fisik maupun struktur organ setelah fase kelahiran ataupun penetasan. Perubahan yang terlihat pada sebuah proses metamorfosis hewan disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel juga diferensiasi sel tersebut dengan cara yang radikal dan dinamik. Nah, sampai di sini apakah anak-anak semua paham? Iya, Bu, paham. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi ya. Baik, Bu. Metamorfosis umumnya terjadi pada fase yang sangat berbeda, seperti dimulai dari telur, larva, atau nimfa. Terkadang juga sering melewati fase pupa dan terakhir menjadi imago atau dewasa. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian mengerti pengertian dari larva, nimfa, dan pupa? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu larva, nimfa, dan pupa. Yang pertama itu larva. Larva adalah suatu bentuk hewan muda yang berkembang melalui metamorfosis. Fase larva sering juga terjadi pada metamorfosis serangga dan amfibi. Bentuk larva akan berbeda ketika sudah berubah menjadi bentuk dewasa, misalnya seperti yang terjadi pada ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Larva ini memiliki organ khusus yang tidak dimiliki saat bentuk dewasa, dan juga larva tidak akan memiliki pada organ tertentu ketika sudah menjadi dewasa. Yang kedua itu ada nimfa. Nimfa adalah hewan muda mirip dengan hewan yang sudah dewasa, akan tetapi ukurannya jauh lebih kecil dan terdapat beberapa bagian organ tubuh yang belum tumbuh. Biasanya nimfa pada metamorfosis akan mengalami peristiwa yang disebut dengan molting atau pergantian kulit. Dan setiap setelah mengalami molting, hewan tersebut akan lebih kelihatan mirip dengan hewan yang sudah dewasa. Nah, yang ketiga itu ada pupa. Pupa adalah salah satu tahapan di mana jaringan larva menjadi pembelahan dan diferensiasi sel-sel yang sebelumnya tidak aktif. Pada tahapan larva ini nantinya akan menjadi suatu organ tubuh. Pupa bisa disebut juga sebagai pompong. Pada metamorfosis dan setelah itu melewati tahapan pupa, hewan akan menjadi imago atau hewan dewasa. Tahap pupa
hanya bisa dialami pada hewan atau serangga yang mengalami metamorfosis sempurna saja. Contohnya itu adalah kupu-kupu. Metamorfosis pada serangga dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Nah, dari ketiga golongan tersebut, apakah anak-anak ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada ametabola. Ametabola adalah suatu golongan serangga yang tidak mengalami metamorfosis, misalnya kutu. Setelah telur menetas, serangga akan menjadi hewan kecil, kemudian berkembang menjadi dewasa yang tidak mengalami perubahan bentuk, hanya terjadi pada perubahan ukuran saja. Nah, yang kedua itu ada hemimetabola. Hemimetabola ialah suatu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, misalnya pada belalang, laron, dan capung. Serangga ini juga hanya mengalami 3 tahapan perkembangan, yaitu telur, larva atau nipa, dan imago. Jadi tidak melalui pupa atau kepompong. Nah, yang ketiga itu ada holometabola. Holometabola ialah suatu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna, misalnya pada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Serangga ini akan mengalami 4 tahapan perkembangan, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat metamorfosis. Manfaat metamorfosis mungkin terletak pada kemampuannya untuk mengurangi persaingan. Hewan metamorf atau sebelum terjadinya metamorfosis biasanya mengkonsumsi yang berbeda dari bentuk dewasa mereka nanti. Misalnya pada berudu yang hidup di air. Awalnya mereka memakan gangga dan tanaman, tetapi saat sudah bermetamorfosis, dia akan berubah menjadi katak dan hidup di daratan. Dia bisa menghirup udara dan bisa memakan serangga. Dan contoh lainnya ada ulat. Ulat awalnya memakan daun, tetapi jika dia sudah berubah menjadi kupu-kupu, dia akan hidup dari nektar, dan begitu juga yang lainnya. Ini juga contoh lainnya, misalnya jika metamorfosis tidak terjadi, berudu tidak akan bisa menjadi katak, dan larva tidak bisa menjadi dewasa yang kemudian mampu bereproduksi. Tanpa anggota tubuh yang matang secara reproduksi, maka spesies yang akan terjadi nanti akan cepat mati. Nah, dengan begitu, sistem ini dapat secara efektif mencegah spesies yang lebih tua bersaing dengan anggota yang lebih muda, sehingga spesies tersebut berhasil mencapai kematangan seksual tanpa risiko dikalahkan oleh anggota spesies yang lebih tua. Nah, di sini metamorfosis itu dibagi menjadi 2 macam. Apakah anak-anak semua tahu apa saja metamorfosis itu? Tahu, Bu. Nah, coba Olivia, apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, Bu. Ya, benar sekali. Metamorfosis itu dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk yang terjadi pada serangga di mana larva atau hewan muda mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan bentuk ketika dia dewasa. Cara memakan bahkan habitatnya bisa dibedakan antara larva dan bentuk dewasa. Terdapat masa transisi atau perubahan bentuk dari larva menjadi dewasa, yaitu dengan menjadi kepompong. Nah, contoh dari metamorfosis itu adalah kupu-kupu. Nah, yang kedua itu ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Hewan yang baru menetas dari telur mempunyai bentuk sama dengan hewan yang sudah dewasa. Hanya saja yang membedakannya adalah ukurannya yang lebih kecil. Perubahan fisik terjadi pada bagian tubuh yang belum memiliki pertumbuhan. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna ini adalah pada kecoa. Ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Dia hanya mengalami fase telur, fase nimfa, dan fase imago. Nah, dari sini apakah anak-anak semua sudah paham? Paham, Bu. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, selesai pertemuan kita pada hari ini. Kita akan menyambungnya pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu.